Halo, selamat berjumpa kembali dengan Beginner by Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai data struktur data series. Ya, jadi bagian dari Pandas itu ada data frame, ada series. Nah, series ini kita akan lihat lebih dalam, ya. Mari. Oke, kita siapkan lebih dahulu. Ini saya sudah siapkan materinya. Di sini kita akan coba memahami bagaimana membuat series itu dan juga apa saja yang bisa kita lakukan ya dengan series. Nah, ini ada contoh datanya. Misalnya datanya seperti ini A, B, C, dan A itu nilainya 10, B 15, C 25. Seperti ini ya, kalau kita bikin lihat secara tabel, bentuknya akan seperti ini. Nah, gimana cara membuat ini menjadi series di dalam Pandas? Jadi ada beberapa cara ya. Yang pertama dengan membuat data dan indeks dalam array atau list yang terpisah. Jadi ini datanya kita bikin dulu, kemudian ini indeksnya. Baru kemudian setelah itu kita buatkan seriesnya dengan cara seperti ini. PD series, terus kemudian datanya apa, indeksnya apa. Mari kita eksekusi. Oh, wait. Hmm. Oh, saya belum eksekusi yang atas. Tidak apa-apa, justru seperti ini real ya. Kita di dalam coding mungkin kadang melewatkan satu step. Ya, ini karena ini tadi saya belum running ini yang import Pandas dan import NumPy ya. Jadi library yang penting itu harus kita load dulu. Oke, kita eksekusi ulang bagian ini. Ya, jadi kita sudah membuat variabel namanya S yang itu adalah berupa series. Oke, kita display. Ya, hasilnya seperti ini. Oh, sebentar. Ini outputnya saya clear dulu semuanya. Oke, kita ulangi lagi. Ya, ini adalah tampilan dari series di dalam Pandas. Nah, value-nya itu satu tipe ya. Jadi di type, data type-nya itu integer 64. Jadi ini satu tipe menjadi integer 64. Nah, tapi kalau S-nya sendiri kita bisa lihat kalau kita ketikkan type S, maka ini adalah jenisnya, tipenya adalah series. Oke, kita lihat kalau mau cek indeksnya seperti ini aja, S titik index. Ya. Ya, maka dia akan mengembalikan A, B, C. Tadi kan ini adalah indeks. Ya. Jadi ini indeks, ini data. Kalau melihat values, S titik values. Ya, dia akan mengembalikan 10, 15, dan 25. Kemudian lihat ini data type-nya objek, yang ini data type-nya integer 64. Itu cara pertama. Cara kedua membuat series ini adalah dengan membuat dictionary ya. Jadi ini bagi yang mulai berkenalan dengan Python. Jadi ada tipe data namanya dictionary kalau di dalam Python namanya. Dictionary artinya dia pasangan key value. Ya. Jadi dengan tanda kurung kurawal seperti ini, kita buat variabel D sama dengan key-nya A, value-nya 10.
key-nya B, value-nya 15, key-nya C, value-nya 25. Ini adalah dictionary. Jadi ini kita eksekusi dulu. Oke, udah tercreate ya. Variabel D. Nah, ini kita bisa langsung, kalau sudah bentuknya seperti ini, bisa istilahnya dari dictionary ke series. Ya, hasilnya akan tentu saja akan sama aja dengan yang di atas. Itu dua cara untuk membuat series. Nah, nanti dengan series ini, selanjutnya nanti kita bisa membuat data frame atau tabel ya, kalau istilah di Excel-nya. Tabel atau worksheet. Nah, ini kan ada A, B, C ya. Nah, kita coba misalnya, kalau kita membuat series ini, dengan ini kan D. D ini tadi datanya ini, yang key value. Tapi kita memberikan indeks, jadi kita bisa menyusun ulang indeksnya. Tadi kan A, B, C. Misalnya kita susun ulang menjadi B, C, D, A. Nah, perhatikan, ini ada variabel D. Padahal di sini nggak ada. Apa yang akan terjadi? Ya, dia akan memberikan none, not a number. Jadi B, C, D. Nah, karena D tidak diketahui nilainya, dia membuat none, not a number. Seperti itu. Jadi kita harus paham indeksnya itu apa aja. Oke, itu tadi kita kan ada key value. Series juga bisa kita pasang, misalnya berikan datanya 1, katakanlah itu datanya seragam, kayak 10 gitu ya. Terus ada indeksnya ABC. Ini gimana? Ya hasilnya jadi gimana? Ya hasilnya akan semua value-nya menjadi 10 untuk A itu ya 10, B ya 10, C juga 10. Ini kita eksekusi langsung ya, jadi tidak kita simpan di dalam sebuah variabel. Ya, variabel S yang tadi kita buat di sini, di bawah ini tidak kita otak-atik, dia masih asli yang series yang ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana mengakses data di series ya. Berarti kan kita bisa mengakses dengan posisi. Yaitu saya pakai ilog-nya. Ilog dalam kurung indeksnya. Indeks posisinya. Coba kita lihat. Ya. 10, memang tadi kan nilainya 10. Jadi ini supaya lebih jelas. Kita ulang lagi. Ya. Nah, jadi A ini adalah indeks 0, B1, C2. Nah, kalau dengan ilog itu kita bisa mengakses satu posisi. Atau bisa pakai namanya slicing. Slicing itu berarti ada start, ada end-nya. Ini lihat ya, kalau kita lihat keterangan dari ini. Integer atau array of integer juga bisa ada slice. Kalau ini kita kosong, kemudian titik 2, 3. Maksudnya ya dari awal sampai 3 ya, indeks 3. Sebelum 3, tapi 3-nya nggak ikut. Jadi ini A, B, C, 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, kalau kita mau lompat, jadi misalnya yang A sama yang C gitu ya, kan itu indeksnya 0 dan 2 gitu ya. Kita pakai ini. Ingat di dalam kurung ini kita berikan kurung lagi. Karena indeksnya lebih dari 1. Ya, lihat ini A dan C seperti itu. Oke, ini hanya mengecek lagi data type-nya adalah integer 64. Oke, kita juga bisa membuat series ini dengan membuat random, ya, mengenerate bilangan random.
Nah, ini untuk ini pakai namanya pakai NumPy. Kan tadi kita sudah import NumPy-nya as NP. Jadi dia tersingkat menjadi NP. Kemudian ini random. Jadi kita minta supaya generate bilangan acak, ya. Kemudian ini variabelnya random sebanyak 5. Dan ini kita bisa kasih nama random. Mari kita generate. Oke. Kita ingin lihat hasilnya. Ya. Karena random, nah dia buat 5 data random. Kita nggak ngasih indeksnya, jadi dia akan otomatis bikin indeks 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini dengan pemberian nama, nanti kita bisa secara lebih mudah mengaksesnya. Name adalah dengan random. Oke, ini kita lagi. Nah, ini kan bentuknya series ya. Di dalam satu penggunaan, barangkali kita perlu membuat sebagai array ya. Jadi array-nya kan linear, kita bisa membuat variabel baru namanya S1, yang itu adalah series ini tetapi sebagai array. Seperti itu. Oke, sudah terbuat. Kita cek S1. Ya, jadi seperti ini. Jadi dia akan berubah array seperti ini, tidak ada indeks-indeks yang bentuk series seperti ini ya. Jadi menjadi sebuah array. Atau cara lain adalah pakai NumPy, S2 NumPy ya. Karena NumPy ini adalah memang library yang berkaitan dengan angka-angka gitu ya. Kita cek S2-nya tipenya NumPy ND array. Nah, kalau sudah bentuknya adalah array, maka kita bisa assign. Ini lihat ya, perhatikan. Oh, kita harus perlihatkan dulu S2-nya. Ya, array-nya ini ya. Sama sebetulnya. Perhatikan sedikit berbeda ya, kalau ini array langsung, kalau ini jadi NumPy array. Misalnya dengan cara ini kita bisa mengassign. Jadi misalnya S2 ini 0 ini kita assign 100, maka nanti nilai ininya akan berubah. Ya, ini kita assign, kemudian kita pengen lihat S2-nya. Nah, seperti ini. Jadi dia 100 titik seperti ini. Oke. Oke, kita balik lagi untuk memudahkan, kita recreate lagi ya tadi yang series di atas. Oke. Nah, kita ini tadi kan indeksnya A, B, C ya. Nah, ini bisa diakses pakai label juga. Jadi SA tentu saja nilainya adalah 10. Kalau sama seperti halnya yang kalau array tadi, kita bisa assign, berubah jadi 100, ini kita rubah. Nah, ini jadi 100, 15, 25. Nah, kita bisa cek untuk indeksnya itu. Misalnya apakah ada B, indeksnya ini kan ABC ya, suatu ketika misalnya kita ini. Nah, kita nggak pasti nih sebetulnya indeksnya itu ada B apa enggak. Nah, itu kan bisa cek dengan B in S gitu ya. Nanti dia akan membalikan true. Kalau indeks yang kita cari itu tidak ada, dia akan sayangnya ini mengembalikan error. Memberikan false ya, sorry. Ini akan memberikan false. Sorry, yang error yang bawah ini ya. Jadi kalau tidak ada, dia akan memberikan false. Ini kan F nggak ada. Nah, kalau kita mencoba akses yang tidak ada indeksnya, ini akan menyebabkan error. Sorry, tadi saya keterangannya mungkin agak cepat ya. Ya, sekali-kali kita perlihatkan errornya, jadi tidak sesuatu yang jalan mulus, karena dalam prakteknya yakin nanti juga ada salah ketik dan sebagainya yang kemudian error loh, kok error. Nah, ini seperti itu karena ini nggak ada
indeks F tadi. Nah, supaya lebih safe, itu kita pakai get. Jadi nggak langsung diakses ke indeksnya, by label tapi get. Jadi kalau seperti ini, tadi F ya, F kan nggak ada nih. Kalau pakai get, itu akan lebih safe. Nah, dia nggak akan mengembalikan, tapi nggak error gitu ya. Ya akan none, tapi nggak error. Ya, demikian penjelasan singkat mengenai series ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.